Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Silvani dari kelas 3B Prodi Akuntansi akan sedikit menjelaskan tentang statistika data deret berkala. Di sini ada pengertian dan manfaatnya. Pengertiannya itu data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, manfaat analisis data berkala adalah agar kita mengetahui kondisi di masa mendatang. Di sini ada komponen data berkala. Yang pertama tren, yang kedua variasi musim, yang ketiga variasi siklus, dan yang terakhir variasi yang tidak tetap. Di sini kita akan menjelaskan tentang tren terlebih dahulu. Tren adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka waktu panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. Sesuai gambar yaitu Y yang pertama cenderung ke atas menunjukkan tren positif. Yang kedua garis lurus ke bawah yang menandakan bahwa itu adalah tren negatif. Di sini metode analisis tren. Metode analisis tren itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, metode semi rata-rata, yang kedua, metode kuadrat kecil, yang ketiga, metode kuadratis, dan yang terakhir itu metode eksponensial. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang metode semi rata-rata terlebih dahulu. Metode semi rata-rata itu membagi data menjadi dua bagian. Kedua, menghitung rata-rata kelompok 1 yaitu K1 dan kelompok 2 K2. Yang ketiga, menghitung perubahan tren dengan rumus B sama dengan K2 dikurangi K1 dibagi tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1, dan rumus persamaan trennya yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Nah, di sini ada contohnya. Contoh metode semi rata-rata yaitu membagi data menjadi dua kelompok. Data ada 6. Jadi kelompok 1 itu dari tahun 1996 sampai dengan 1998. Nanti dulu, Bu. Nah, yang kedua itu kelompok kedua. Kelompok kedua itu dari tahun 1999 sampai dengan 2001. Nah, kita mencari rata-ratanya. Rata-rata tiap kelompok itu K1 sama dengan 4,2 ditambah 5,0 ditambah 5,6 dan dibagi 3 semuanya. Sama dengan hasilnya 4,93. Nah, yang kedua itu dari 6,1 ditambah 6,7 ditambah 7,2 dan hasilnya itu 6 dibagi dulu 3, hasilnya 6,67. Terus di sini ada nilai perubahannya kita ketahui, yaitu di sini rumusnya nih, B sama dengan K2 dikurangi K1 dibagi tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1, hasilnya 0,58. Nah, yang kedua yaitu metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil adalah menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren.
x-nya. Di sini ada contohnya. Tahun 1997 sampai dengan 2001, pelanggannya itu dari 5,0, 5,6, 6,1, 6,7 dan 7,2. Nah, rata-ratanya itu Y-nya itu sama dengan 30,6. Nah, di sini ada kode X atau tahun. Nah, data yang berada di tengah sama dengan 0 untuk tahun sebelumnya, -1 dan seterusnya, sedangkan tahun selanjutnya 1 dan seterusnya. Jadi dimulai dari -2, -1, 0, 1 dan 2. Nah, di sini ada Y kali X, yaitu pelanggan dikali kode tahun. Di sini contohnya 5,0 dikali -2 sama dengan -10,0 dan seterusnya sampai bawah. Nah, rata-ratanya ya sama dengan jumlah Y kali X sama dengan 5,5. Nah, di sini ada X kuadrat. X kuadrat yaitu dari kode tahun pangkat 2. Jadi dipangkatin 2 ya hasilnya, berarti -2 pangkat 2 sama dengan 4, -1 pangkat 2 sama dengan 1 dan seterusnya. Nah, di sini di sini nilai A sama dengan Y dibagi N sama dengan 30,6. 30,6 adalah jumlah dari pelanggan dibagi 5 sama dengan 6,12. Dan nilai B nya yaitu 5,5, yaitu dari X kali Y kali X dibagi X pangkat 2, itu hasilnya 5,5 dibagi 10 hasilnya 0,55. Jadi persamaannya yaitu Y sama dengan 6,12 ditambah 0,55X. Nah, di sini ada metode yang ketiga, yaitu metode kuadratis. Metode kuadratis adalah metode untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tren tidak bersifat linear. Metode kuadratis adalah contoh metode non-linear dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Sini ada koefisien A, B, dan C dicari dengan rumus sebagai berikut. A sama dengan Y dikali X pangkat 4 dikurangi X kuadrat dikali Y dikali X kuadrat dibagi N dikali X pangkat 4 dikurangi X pangkat 2 pangkat kuadrat. Nah, di sini B-nya yaitu jumlah X dikali Y dibagi jumlah X kuadrat. C-nya itu N dikali jumlah X kuadrat Y dikurangi jumlah X kuadrat dikali jumlah Y dibagi N dikali jumlah X pangkat 4 dikurangi jumlah X kuadrat pangkat 2. Nah, di sini ada contoh metode kuadratis.
Di sini kan kita sudah diketahui ya jumlah x dan y dikali x itu berapa dan x kuadratnya. Sekarang kita hanya mencari x kuadrat y dan x pangkat 4. Di sini x kuadrat y itu sama dengan 4 dikali 5,0, yaitu dari x kuadrat terus dikali 5,0 itu dari kolom y, itu hasilnya 20,00. Nah, yang kedua yaitu kolom kedua tahun 1998, yaitu x kuadrat kali y. X kuadratnya itu 1 pangkat 2 dikali 5,6 dan hasilnya 5,060 dan seterusnya sampai bawah ya. Nah, yang terakhir itu kolom x pangkat 4. X pangkat 4 itu dihasilkan dari x yang biasa ya, ini yang x min 2. Nah, untuk tahun 1997 x nya itu diketahuinya min 2, jadi min 2 pangkat 4 hasilnya 16,00. Nah, di sini ada metode analisis tren. Yang terakhir yaitu metode tren eksponensial. Tren eksponensial itu yaitu persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu atau x dinyatakan sebagai pangkat. Untuk mencari nilai a dan b dari data y dan x digunakan rumus sebagai berikut. Y aksen sama dengan a dikali 1 ditambah b pangkat x. Ln y aksen sama dengan ln a ditambah x ln 1 ditambah b, sehingga a sama dengan anti ln jumlah ln y dibagi n, dan b sama dengan anti ln jumlah x dikali ln y dibagi jumlah x kuadrat dikurangi 1. Nah, di sini cenderung menunjukkan garis ke atas ya, garisnya itu dari kurvanya. Nah, di sini selanjutnya ada contoh tren eksponensial. Nah, di sini ada contohnya. Kita sudah mengetahui jumlah y, x, dan x2-nya. Sekarang kita harus mencari jumlah ln y dan jumlah x ln y. Di sini keterangannya itu nilai a dan b didapat dengan yang pertama a sama dengan anti ln. Anti ln jumlah ln y dibagi n. Jadi sama dengan 9 dibagi 5. 9 dibagi 5 sama dengan 1,8 sama dengan 6,1. Di sini b-nya anti ln jumlah x dikali ln y dibagi jumlah x kuadrat kurangi 1 sama dengan anti ln 0,9 itu didapat dari jumlah x ln y. 0,9 dibagi 10 itu jumlah dari x kuadrat keseluruhannya dikurangi 1 sama dengan 1,094 dikurangi 1 sama dengan 0,094 x. Nah, di sini ada selanjutnya
Nah, di sini yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang variasi. Yang pertama, variasi musim. Nah, variasi musim itu dibagi menjadi beberapa metode, yaitu metode rata-rata sederhana, metode rata-rata dan dengan tren, dan metode. Nah, di sini ada pengertian variasi musim. Variasi musim itu terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam satu tahun. Di sini ada contohnya. Kurva pertama itu menunjukkan variasi musim produk pertanian. Yang kedua, variasi musim inflasi bulanan. Yang terakhir, variasi hingga saham, variasi harga saham harian.